oleh kami. Maka betapa seharusnya kami sungguh mengasihi Engkau. Betapa seharusnya kami sungguh Tuhan boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Supaya Engkau sungguh dengan leluasa memakai setiap kami, anak-anak-Mu. Orang-orang yang Engkau tebus ini. Tuhan Yesus, tolonglah supaya hati kami boleh meresapi akan kasih-Mu yang dalam itu. Sehingga kami sadar betul bahwa kami juga Tuhan harus mengasihi orang lain. Sehingga kami sadar betul bahwa kami juga harus mengorbankan diri kami untuk orang lain. Karena kasih-Mu itu hidup di dalam setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kesempatan minggu ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Engkau mengingatkan setiap kami kepada kasih-Mu, supaya kami boleh kembali mengasihi Engkau dengan kasih yang benar, dengan pengorbanan yang benar seperti yang Tuhan teladankan bagi kami. Ya Tuhan, berkatilah kami melalui firman yang akan kami dengarkan. Biarlah sekali lagi Roh-Mu yang kudus boleh berbicara, boleh menolong kami memahami akan maksud Tuhan bagi kami melalui firman. Biarlah kiranya Engkau yang memeteraikan firman-Mu bagi setiap kami. Supaya kami boleh hidup seperti yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang sudah datang beribadah kepadamu. Biarlah Engkau melimpahkan berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir satu persatu sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kekayaan anugerah yang ada di dalam firman Tuhan. Hamba-Mu memang terbatas tidak menyampaikan, tetapi Roh-Mu yang kudus bisa bekerja secara luar biasa untuk menyatakan firman-Mu kepada setiap jemaat-Mu yang hadir ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah setiap jemaat, baik hamba-Mu juga yang menyampaikan, kami semua bersama-sama dilimpahi dengan berkat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian silakan duduk. Shalom Bapak Ibu semuanya. Mari hari ini sebagai landasan khotbah diambil dari kitab ataupun firman Tuhan Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Jika sudah semua mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan
yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dicanangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang berpikir, bahkan mungkin orang percaya juga, bahwa orang-orang yang layak untuk mendengar pesan Tuhan, yang layak untuk diselamatkan, itu adalah orang-orang baik. Orang-orang yang santun, lagi suka menolong. Tetapi orang-orang seperti Sambo yang sudah terlibat membunuh akan ajudannya, orang pikir dia tidak layak untuk mendapat pengampunan. Dia tidak layak untuk diselamatkan. Dia tidak layak ke surga. Orang juga berpikir bahwa para teroris yang sudah banyak memakan korban jiwa, yang sudah menyebabkan akan rumah-rumah ibadah berantakan dan hancur, bahkan yang sudah banyak menyebabkan keresahan di dunia internasional, tidak layak mendengarkan akan firman Tuhan yang kudus. Ada juga yang berpikir bahwa para pezina itu tidak layak diampuni oleh Tuhan. Mereka itu hanya layak dilempari batu seperti saran daripada ahli-ahli Taurat. Tidak layak diselamatkan. Maka sebaiknya mereka mati saja di dalam dosanya. Bapak Ibu yang terkasih, apakah kita juga berpikir demikian? Apakah kita berpikir bahwa para pencilok, ya, para pencuri maksudnya, para penipu, ya, para pendusta, pezina, para penjahat, apalagi mereka yang secara langsung jahat kepada kita, sebaiknya mereka tidak diampuni dan binasa saja. Bapak Ibu, banyak yang berpikir demikian. Yunus salah seorang dari nabi ataupun tokoh perjanjian lama. Bapak Ibu sekalian, mereka atau dia juga berpikir demikian. Dia menilai bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang penuh dengan kekerasan. Dia menilai bangsa Niniwe itu adalah bangsa pembunuh, bangsa yang bengis, bangsa yang tidak berbelas kasihan. Dia atau bangsa itu suka memperlakukan bangsa-bangsa yang dikendalikannya, yang dikuasainya tanpa ampun. Ya, sampai firman Tuhan berkata, kekerasan kejahatannya telah sampai kepadaku. Terjemahan lain mengatakan, karena aku tahu bahwa penduduknya jahat sekali. Tuhan pun berkata bahwa orang Niniwe ini jahat sekali dan kejahatannya telah sampai kepada Allah. Maka tidak heran bahwa Yunus bisa berpikir bahwa bangsa Niniwe tidak layak mendapatkan pengampunan, tidak layak mendengar firman Tuhan. Karena dia takut kalau sampai orang Niniwe mendengar firman Tuhan, mereka bertobat, mereka tidak jadi dihukum oleh Tuhan. Itu sebabnya di dalam pemanggilan pertama, di pasal yang pertama, Yunus dipanggil oleh Allah untuk boleh pergi ke Niniwe menyampaikan pesan Allah kepada orang Niniwe. Yunus justru pergi ke arah yang sebaliknya.
Dia pergi ke berlayar ke Tarsis untuk menjauhi panggilan Allah, untuk bersembunyi dari kehendak Allah. Dia tidak mau pergi ke Niniwe. Karena bagi Yunus, mereka harus mendapat murka dari Tuhan. Bangsa Niniwe harus dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mereka lupa, mereka gagal memahami bahwa Allah mereka, Allah yang mengasihi bangsa Israel, Allah yang mengangkat mereka sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, adalah Allah yang tidak menghendaki kematian orang fasik. Allah tidak menghendaki kematian orang di dalam dosanya, tetapi yang dikehendaki Allah adalah keberbalikan ataupun pertobatan daripada orang-orang fasik atau orang-orang berdosa kepada Tuhan. Orang-orang yang jahat menjadi baik kembali kepada Allah. Orang yang berdosa meninggalkan dosanya dan taat kepada Allah. Orang yang tadinya tidak peduli dengan kehendak Allah berbalik menjadi peduli kepada Allah. Itulah yang Tuhan kehendaki. Lebih dalam di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus juga berkata, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh Tuhan dan Allah kita yang disembah dari perjanjian lama sampai di perjanjian baru. Dia adalah Allah yang mengasihi orang berdosa. Dia adalah Tuhan yang menghendaki setiap orang-orang berdosa bertobat kepada Allah. Dalam kondisi marah, dalam kondisi kecewa, Yunus akhirnya gagal memahami bahwa sesungguhnya mereka sebagai bangsa kepunyaan Allah, bangsa yang dikasihi Allah, harusnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di sekelilingnya. Harusnya melalui mereka menuntun orang lain supaya mengenal Allah, supaya orang lain percaya kepada Allah dan mereka bertobat. Bapak Ibu yang terkasih, kita pun demikian. Ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita begitu disakiti orang lain, kadang-kadang kita lupa bahwa Allah mengasihi dia. Kita lupa bahwa dia membutuhkan anugerah dan keselamatan daripada Allah. Yang kita harapkan adalah sebaiknya dia dihukum Allah. Kita mirip dengan Yunus. Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat firman Tuhan, sebagaimanapun pemikiran Yunus dan penolakan Yunus akan panggilan Allah, tetapi Allah tidak dikendalikan oleh pikiran, kehendak ataupun emosi daripada Yunus. Allah itu punya cara. Allah itu mengeluarkan caranya yang luar biasa untuk bisa membawa seorang Yunus yang sudah keras kepala dan tidak mau mengikuti kehendak Allah untuk dia berbalik kembali mengikuti akan kehendak Allah. Tadinya dia berpikir mati lebih baik daripada ikut kehendak Allah. Mati lebih baik daripada melihat orang Niniwe kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan di dalam pasal 1 kalau kita baca dengan baik Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah tidak mengizinkan daripada Yunus mengalami kematian sekalipun dia dari kapal telah dicampakkan ke dalam lautan yang sedang diamuk badai. Laut bergelora, Yunus dicampakkan, tetapi Yunus tidak mati oleh karena gelora badai itu. Setelah dia dicampakkan ke dalam lautan yang bergelora, di dalam laut itu pun dia diterkam oleh ikan besar. Di dalam perut ikan itu secara tidak masuk akal menurut akal manusia. 3 hari dia ada di sana, tetapi dia tidak mati. Tuhan sertai dia. Kenapa? Kok bisa tidak masuk akal? Ya. Sudah lelah megap-megap di laut karena diterjang badai. Masuk lagi ke dalam perut ikan. Kok tidak mati? Rasanya tidak masuk akal.
Tetapi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah yang besar, yang kuasanya tidak ada yang menandingi, yang berkuasa hidup dan mati manusia, menyertai, menjagai, menolong, menguatkan Yunus supaya dia tidak mati. Karena apa? Karena Tuhan Allah mau supaya Yunus tetap pergi melakukan kehendaknya. Supaya Yunus tetap pergi ke Niniwe untuk menyampaikan pesan Allah. Bapak Ibu, ketahuan ya kalau kita lihat lagi di pasal 3 yang hari ini kita baca. Datang lagi firman Allah, jadi Tuhan gak diem. Nih, tadi Yunus udah dibiarkan dulu mengikuti egonya, kemarahannya, kekecewaannya, kebenciannya, pokoknya segala-galanya. Tapi di pasal 3, lihat tuh ya, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ya, jadi kita tahu sekarang kenapa Yunus gak mati, padahal dia lebih baik mati daripada pergi ke Niniwe. Karena Tuhan masih mau pakai dia Bapak Ibu. Bangunlah, pergilah Niniwe kota yang besar itu, kata Tuhan kepada Yunus. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang walaupun kita berpikir tidak mau melakukan kehendak Allah. Saya mau bersembunyi, saya mau menjauh dan tidak terlihat dari Allah. Tetapi ketahuilah, tidak ada tempat yang terlalu jauh bagi Allah sehingga dia tidak bisa membawa kita kembali. Saya mau bersembunyi dari Allah supaya dia tidak melihat saya. Tidak ada tempat yang terlalu tersembunyi sehingga Allah tidak bisa melihat persembunyian kita. Sehingga Allah tidak bisa melihat dan mengembalikan kita. Dia selalu punya cara untuk boleh membawa kita kembali ke dalam rencana dan kehendaknya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertama, janganlah kita terlalu membenci orang yang jahat. Ya, jangan terlalu membenci orang yang jahat kepada kita, gitu ya. Yang sudah berkali-kali melakukan kesalahan, jangan. Karena apa? Karena sekalipun dia jahat, karena sekalipun dia berulang kali melakukan kesalahan, kita sudah tersakiti, tetapi Allah tetap mengasihi dia. Ya itu kan Allah, iya memang itu Allah, tapi kita anaknya, maka anak harus mirip dengan bapaknya. Maka murid harus sama dengan gurunya, maka murid harus meneladani gurunya. Maka kalau Allah mengasihi orang berdosa, kita juga harus mengasihi orang berdosa. Ya. Jadi jangan terlalu membenci orang lain. Ingat itu, supaya kita bisa mengasihi dia. Ya benci sebentar biasalah ya, sakit hati, kesal ya. Sebel banget saya sama Ibu Marut, banyak kali tingkahnya misalnya begitu ya. Gak apa-apa, tapi sebentar aja. Jangan sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun pula. Ya nanti Bapak Ibu Saudara jadinya susah sayang sama saya, padahal saya tetap sayang gitu ya. Bener loh ya. Oke, yang kedua Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan mencoba-coba untuk lari dari panggilan dan kehendaknya. Supaya kita jangan sampai babak belur dulu. Ya, kan itu Yunus bandel. Yunus itu gak mau taat. Yunus itu mau menghindar. Dia bandel, akhirnya dia babak belur dulu. Ya kan? Babak belur, kena badai, ombak dulu diombang-ambingkan. Susah, sakit, menderita gak? Tentu ya. Pasti banget lagi ya. Dia ditelan ikan dulu sampai 3 hari. Aduh busuk rasanya. Memang kalau mau jujur lebih baik mati kalau udah seperti itu. Tapi sayangnya Tuhan gak kasih mati. Dia kasih babak belur dulu ya. Bapak Ibu, orang-orang yang bandel, orang-orang yang tidak mau dipanggil, disuruh, diarahkan oleh Tuhan, dia diizinkan babak belur.
tapi nggak disuruh mati, belum boleh ya, jangan babak belur aja gitu loh ya. Babak belur aja. Bapak Ibu jangan nunggu kita dibiarkan Tuhan sakit-sakitan dulu. Ih, kok ini sakit, itu sakit. Diperiksa kok kayaknya udah fine, tapi kok masih sakit terus gitu. Kenapa? Ya kan? Babak belur dulu. Jangan nunggu kita usaha, kita berusaha, kita rugi, kita buntung. Jangan sampai tunggu habis semuanya. Ya, rugi ya Bapak Ibu sekalian. Jangan tunggu semuanya berserakan dulu. Jangan biarkan kita babak belur dulu. Mari kembali sadar dan taat kepada Allah. Lebih cepat, lebih baik. Supaya kerugian tidak semakin banyak. Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah Yunus. Setelah Yunus sadar, ini masih di perut ikan loh Bapak Ibu. Dia sadarnya di perut ikan, bukan setelah di darat gitu ya. Dia sadar di dalam perut ikan. Kesadarannya menuntun dia berdoa kepada Tuhan dari perut ikan. Ketika dia berdoa, Tuhan mungkin ya menyuruh ikan itu memuntahkan Yunus ke darat. Hidup lagi dia. Walaupun sudah menderita dan babak belur. Maksudnya bukan hidup lagi itu tadinya mati, enggak. Tetapi dia akhirnya menghirup udara segar lagi. Ya, menghirup udara seperti yang kita hirup di dunia bebas. Bapak Ibu sekalian, dia kembali dipanggil oleh Tuhan. Dia bangunlah ke Niniwe, sampaikanlah seruanku. Sampaikanlah seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dikatakan di sini ya, bangunlah, pergi ke Niniwe, sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Niniwe sudah sadar. Niniwe sudah mau disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi jangan mentang-mentang kamu mau pergi terus suka-sukamu loh Yunus. Ya gak boleh. Kenapa? Karena Tuhan bilang sampaikanlah seruan yang kufirmankan kepadamu. Kamu pergi ke Niniwe bukan mau menyampaikan isi hatimu, isi hati bangsamu yang membenci Niniwe. Tidak, kamu tidak sedang mau menyatakan bahwa kamu begitu marah kepada mereka. Tidak, tetapi kamu pergi ke sana untuk menyampaikan isi hatiku kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, setiap orang pergi untuk melayani Tuhan, yang harus disampaikan adalah seruan yang difirmankan Tuhan. Bukan akan kehendak pribadi. Karena apa? Karena ketika kita melayani yang membuat orang percaya, yang membuat orang bertobat, bukan intonasi suara saya, bukan volume suara saya, bukan gaya saya, bukan juga sikap saya. Tetapi yang membuat orang bertobat kepada Tuhan adalah firman yang keluar dari mulut Allah, disampaikan kepada orang berdosa, sehingga firman Allah yang berkuasa membuat orang sadar akan dosanya dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, isi firman yang disampaikan oleh Yunus kepada orang Niniwe adalah 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Wah Bapak Ibu, cuman ini aja loh ayatnya. Cuman ini aja yang mau disampaikan Yunus, gak panjang-panjang. Pergi ke Niniwe, sampaikan 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Kalau dilihat dari seruan Yunus ini, jelas sekali seruan ini bukan berupa himbauan atau ajakan ataupun perintah. Seruan ini hanya berupa kalimat yang bersifat informasi. Namun firman Allah mencatat ketika orang-orang Niniwe mendengar informasi ini, dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Luar biasa ya Bapak Ibu. Mari kita lihat ayatnya ya.
Ini dituliskan di dalam ayat selanjutnya. Nih, orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa. Ya. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain gabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain gabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain gabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Ya, Bapak Ibu, hanya kalimat informasi yang disampaikan oleh Yunus kepada orang-orang Israel, kepada orang-orang Niniwe. Tetapi orang-orang Niniwe yang keras, yang jahat, yang tidak kenal ampun itu bertobat. Ya. Masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini tahulah kita bahwa ternyata untuk mempertobatkan orang lain bukan karena kalimat yang panjang-panjang. Bukan karena formula-formula mungkin penginjilan yang terlalu ngejelimet besar, panjang tak terhafal, ya. Tetapi kalimat-kalimat pendek sederhana pun bisa dipakai oleh Allah untuk menginsafkan orang akan dosa dan akan kesalahannya serta kejahatannya. Asalkan firman yang kita sampaikan yang singkat itu berasal dari mulut Allah yang memang tujuannya untuk membuat orang lain bertobat. Ya. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, kalau gitu kita penginjilan pakai apa dong? Apa yang harus kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita? Kalimat firman Tuhan yang mana yang harus kita gunakan? Karena Yunus menggunakan kalimat singkat, sederhana, tetapi orang-orang Niniwe bisa bertobat. Bapak Ibu sekalian, kalimat singkat dari firman Tuhan yang bisa kita sampaikan kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang jahat. Yang pertama bisa mengambil kalimat ini. Misalnya dari firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jangan bilang ini mah singkat kali Bu, mana bisa lah orang bertobat pakai kalimat ini. Ya ini kan bukan kalimat kita Bapak Ibu, ini kan kalimatnya Tuhan. Ini saya ambil dari firman Tuhan, ya. Apalagi kira-kira kalimat singkat yang bisa kita sampaikan kepada orang lain agar orang lain percaya kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita bisa sampaikan ini kepada orang lain. Jadi tanpa harus kalimat-kalimat yang panjang, lebar, luas, tak terukur dan tak terhafal, ya. Bisa juga kita mengatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya. Dibaptis tanda pertobatan, ya. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Singkat, enggak payah menghafalnya. Nanti pulang ketemu orang yang kita rasa butuh mendengar firman Tuhan, kita ambil salah satu bagian penggalan firman Tuhan ini. Dan yang selanjutnya upah dosa adalah maut. Ibu ini mana mungkin orang bisa bertobat pakai kalimat-kalimat pendek seperti ini. Kan kita bisa berpikir demikian kan. Bapak Ibu, saya orang yang sederhana ini, saya percaya Tuhan dan bertobat. Itu hanya oleh satu kalimat sederhana pendek tetapi dahsyat luar biasa. Upah dosa ialah maut. Jangan bilang kata siapa,
Ini pengalaman saya pribadi. Waktu tahun 1997 pertama kali saya dengarkan ayat ini. Upah dosa ialah maut. Inilah yang membuat saya memikirkan apa itu maut. Sebelum saya pulang dari sekolah, satu hal yang saya tahu, saya orang berdosa upahnya maut. Saya orang berdosa pasti mati. Saya pulang dari sekolah sampai sore memikirkan ini terus gak bisa lekang dari pikiran saya. Dimanapun saya berada, apapun yang saya lakukan terus menerus nempel. Tidur di malam hari, biasanya saya waktu SMA jam 9 malam saya sudah tidur. Tetapi ini sampai jam 1 malam saya tidak bisa tidur memikirkan satu pernyataan ini. Upah dosa ialah maut. Bayangin, saya malam itu sejak mendengar kata ini hanya 3 jam saja tidur. Sampai akhirnya pagi-pagi saya bangun cepat, saya cepat-cepat tanyakan orang yang menyampaikan upah dosa adalah maut. Apa maksudmu? Sampai saya gak bisa tidur gara-gara ayat ini. Iya, semua orang berdosa dan orang berdosa pasti mati. Dan kalau tidak percaya Yesus, dia pasti binasa di neraka. Matilah saya pikir begitu Bapak Ibu. Jadi bagaimana supaya saya tidak binasa? Kamu harus terima Tuhan Yesus. Saat itu Bapak Ibu, gara-gara ayat ini saja saya terima Tuhan Yesus. Kalimat singkat tetapi dahsyat, kuasanya luar biasa. Jadi Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari setiap kita bukalah mulut kita masing-masing kepada orang lain. Ya jangan diam saja. Berbicaralah kepada orang lain yang ada di dekatmu. Tidak harus yang jauh-jauh, yang dekat aja dulu. Coba ngomong, upah dosa ialah maut. Biarkan dia bertanya, apa maksudmu? Kan pasti orang nanya. Saya nggak tahu dulu artinya ini, tapi dia bilang upah dosa maut. Jadi kepikiran, nggak bisa tidur, jadinya nanya. Begitu. Terus bilang, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Apa maksudmu kerajaan Allah? Nah, dia akan bertanya, maka kita bisa memberitahu. Ya, Bapak Ibu, mari kita membuka mulut kita, berbicara kepada orang lain. Jangan hanya bicara bisnis, jangan hanya bicara hobi, jangan hanya bicara jalan-jalan, jangan hanya bicara pekerjaan ataupun hal-hal yang lain. Tapi bicaralah beberapa kalimat singkat dari firman Tuhan, biarkan mereka memikirkannya, bertanya tentangnya, apa maksudnya, sampai kemudian mereka boleh mengerti, percaya, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita semua dipanggil untuk bisa memberitakan Injil. Semua orang percaya dipanggil untuk pergi memberitakan Injil. Tidak usah pergi dulu ke Papua, boleh sih pergi, tapi gak usah pergi dulu. Masih ada orang di dekat-dekat kita, di sekitar kita. Ngomong aja kalimat-kalimat tadi. Kalimat sederhana tetapi membuat orang berpikir, membuat orang lain ingin bertanya apa maksudnya. Semoga dengan kita membuka mulut kita, berbicara kepada orang lain, menyampaikan kalimat sederhana dari firman Tuhan tetapi yang penuh kuasa, membawa orang kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan bertobat menjadi murid Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia yang Engkau anugerahkan bagi kami melalui putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang boleh kami percayai sehingga kami boleh mendapatkan kasih karunia. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kami orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kiranya kasih karunia yang ada pada diri kami itu tidak sia-sia, tetapi hidup dan bekerja melalui mulut kami, memberitakan akan kasih karunia-Mu melalui firman kepada orang lain, supaya orang lain juga beroleh kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam hati kami masing-masing untuk boleh menyadarkan kami akan tanggung jawab kami. Dan untuk menyadarkan setiap kami orang berdosa agar kembali kepada Allah sebelum kami mati. Terima kasih Tuhan Yesus,
Berkatilah setiap jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Biarlah Engkau melimpahkan segala berkat yang penting dan berguna bagi mereka dari firman Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.